Hai, Sindras Bordes, dan pada episode kali ini saya mau ngebahas tentang buat kamu yang merasa tidak pantas sukses ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Ananda Rofli atau Rofi ya. Jadi dia nanya kayak gini. Halo Kak, saya adalah mahasiswa perantauan dari Banjarmasin ke Jakarta. Hidup di Jakarta membuat saya merasa banyak insecure karena kehidupan di sini. Kadang saya merasa, emang pantas ya kota ini buat saya? Perasaan itu ada karena saya merasa banyak perbedaan saya dengan orang-orang di sini. Hal tersebut membuat saya meninggikan ekspektasi saya terhadap cara saya sampai ke kesuksesan. Gimana ya Kak, supaya saya bisa mewujudkan ekspektasi saya, supaya eksekusinya sesuai. Karena saya ingin menjadi orang-orang sukses yang saya lihat, saya insecurein saat ini, dengan latar belakang saya yang berbeda. Oke. Jadi dia merantau ya dari Banjarmasin ke Jakarta dan ngerasa bisa nggak ya aku sama seperti dia, aku sukses seperti mereka kayak gitu. Kok kayaknya beda banget aku sama mereka, gimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, kita akan bahas di episode kali ini. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau jadi produktif, yang mau produktif dan mencapai berbagai macam goalmu, kamu bisa join dalam free webinar Productivity Hacks ya. Kamu akan mengetahui rahasia cara proven untuk kamu bisa meningkatkan produktivitasmu, gimana biar mengatasi rasa distraksi dan malas, dan juga gimana cara proven untuk jadi produktif. Dan yang kedua, gimana cara mengatasi rasa malas dan penundaan. Dan yang ketiga, gimana cara mengatasi distraksi. Nah, kamu bisa join secara gratis ya. Webinarnya tanggal 23 Maret jam 10 sampai 11 ya. Jadi kali ini tidak malam karena ada yang terawih gitu ya teman-teman kita. Jadi kita mulai pagi jam 10 sampai jam 11. Kamu bisa masuk ke selfdev.id /webinar selfdev.id /webinar atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, kamu bisa daftar sekarang sebelum slotnya habis. Oke, jadi kita lanjutkan ya pembahasan buat kamu yang merasa tidak pantas untuk sukses kayak gitu. Nah, mungkin saya mau ngebahas juga kenapa hal itu bisa terjadi. Satu hal itu bisa jadi hal itu terjadi juga karena mungkin apa kata-kata dari orang lain yang ditujukan ke diri kita. Kayak misalnya kamu pernah menerima kata-kata kayak kamu mah nggak mungkin sukses, kamu mah nggak bisa sukses, dan lain-lainnya. Atau bahkan mungkin orang yang kamu anggap punya otoritas lebih tinggi dari kamu, yang kamu respect pun juga mungkin bilang seperti itu. Kamu nggak mungkin sukses dan lain-lainnya. Dan itu seringkali membuat kita untuk sedikit dalam tanda kutip trauma dan sulit buat maju ke depan, dan kita kayak ngerasa selalu tidak layak gitu karena kata-kata seperti itu gitu. Kayak contoh aja, dulu saya juga merasakan hal yang sama ketika waktu itu misalnya contoh saya mau main basket, guru saya sendiri bilang, ngapain kamu main basket, pendek begitu ya nggak bisa lah main basket. Saya dibilang kayak gitu sama guru saya waktu itu. Terus juga ketika SMA saya udah punya goal besar, mau sukses, mau jadi trainer waktu itu, kakak saya sendiri bilang, ngapain sih kamu gitu-gitu jadi trainer, ngomong depan orang dan lain-lain, udah biasa aja lah jadi orang. Nah kayak gitu juga tuh. Jadi hal-hal tersebut seringkali bisa membuat kita menjadi insecure, menjadi pesimis untuk mencapai tujuan kita. Nah, saya terus membaca cerita dari Ananda Rofi ini, saya juga jadi keinget gitu. Satu buku yang mengubah hidup saya itu buku dari yang satu orang namanya Bong Chandra. Dia buat buku kalau nggak salah judulnya Unlimited Wealth ya. Jadi di buku tersebut dia ada satu statement yang akhirnya mengubah pola pikir saya juga dan membuat saya jauh lebih percaya diri untuk bisa sukses di kota orang. Jadi kata-kata tersebut adalah,
ternyata orang yang merantau itu jauh lebih sukses dibandingkan yang tidak merantau. Karena orang yang merantau itu dia punya daya juang yang lebih kuat, semangat yang lebih kuat dibandingkan orang yang tidak merantau gitu. Jadi dari buku tersebut itu jadi nanemin ke dalam diri saya bahwa wah, aku merantau nih, berarti aku bisa jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang yang tidak merantau, yang tidak mau bekerja keras kayak gitu. Karena kalau merantau itu kan pasti apa ya, benar-benar kita harus berjuang ya. Keluarga kita mungkin tidak di kota yang sama, jadi benar-benar kita harus bisa survive sendiri kayak gitu. Dan lalu gimana caranya biar kita bisa mengatasi rasa insecure tadi gitu. Jadi yang pertama tadi kita harus tanemin ke dalam diri, ya merantau itu hal yang wajar, dan dengan merantau kita bisa jauh lebih sukses dibandingkan orang yang tidak merantau karena kita punya semangat yang kuat. Nah, kamu bisa tanamin itu dulu ke dalam dirimu. Terus selanjutnya step yang kedua, kamu harus fokus pada progres dirimu sendiri ya. Jadi oke, kamu merantau, jangan sampai fokus pikiranmu itu lebih ke wah, aku ini merantau pasti sulit buat sukses. Wah, mereka kok kayaknya lebih punya privilege banyak ya, dan kayaknya levelnya beda ya sama aku gitu. Kalau kamu ngerasanya seperti itu terus, fokusnya ke situ terus, kamu nggak akan bertumbuh. Mendingan kamu gunakan tenagamu untuk hal-hal yang bisa bikin kamu bertumbuh gitu. Kamu udah punya tujuanmu apa, nah kamu buat, kalau di online course The Achiever Masterclass itu saya ajarin tentang satu yang namanya chunking down. Jadi kalau kamu udah punya goal, kamu breakdown kecil-kecil, nah kamu fokus ke goal-goal kecilmu itu sampai kamu mencapai tujuanmu. Nah, kamu fokus aja ke situ, nggak usah fokus ke kata orang. Ya, ibaratnya kamu lagi tanding bola gitu misalnya, terus ada penonton teriakin kamu, ah culun culun, ah cupu cupu. Masa kamu fokus ke dia terus kamu jadi bete gitu kan? Enggak. Tapi kamu fokusnya pada pertandinganmu, gimana kamu biar bisa menang di pertandinganmu, betul? Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah kamu harus sebisa mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang suportif gitu. Ya. Waktu itu saya pernah merantau gitu ke Surabaya. Yang pertama kali saya merantau dari Bontang saya ke Surabaya. Waktu itu ada kakak kelas saya yang dari Bontang juga kuliah di kampus yang sama. Ya, sekilas awalnya saya merasa oh dia pasti akan support sama saya kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata kakak kelas saya itu justru merasa apa ya? Saya merasanya bahwa dia kok kayaknya kurang suportif ya, kayaknya ngebully saya, memandang saya sebelah mata gitu. Dan even waktu itu saya masih ingat banget pas kuliah, dia minjem duit saya 50.000, bahkan sampai sekarang pun belum dibalikin. Saya masih ingat banget gitu. Jadi saya ngerasa tidak ada support tertentu dari dia gitu. Dan akhirnya yang saya putuskan adalah ya udah, meskipun dia sama-sama dari Bontang, saya tidak perlu dekat sama dia. Saya lebih baik fokus sama orang lain yang lebih suportif. Dan dari situ saya mulai memutuskan bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih suportif. Bahkan di setiap weekend ketika saya di Surabaya, ketika saya kuliah itu, saya hampir selalu mengikuti training terus gitu. Jadi Sabtu ikut training apa, ikut seminar apa gitu. Dari situ saya juga kenalan dengan orang-orang baru, bikin circle baru sama mereka, dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang mau belajar. Sehingga dari situ akan mempengaruhi diri saya juga ya, tentang oh, aku bisa loh berpikir seperti mereka. Aku layak juga kok untuk sukses. Aku bisa kok seperti mereka gitu. Karena
kita itu adalah rata-rata dari orang terdekat kita gitu. Kalau kita dekat dengan orang yang harum, yang wangi parfum, ya kita juga akan wangi parfum gitu. Kita dekat sama orang yang rajin olahraga, kita juga akan ketularan untuk kita bisa rajin olahraga. Jadi step yang terakhir ini kamu bisa lakukan juga untuk membangun circle di sekitarmu, orang-orang yang suportif, yang mendukung kamu untuk sukses. Itu sangat-sangat meningkatkan rasa percaya diri kamu. Oke, jadi ada 3 step tadi ya. Yang pertama adalah tanamkan ke dalam diri bahwa orang-orang yang merantau itu punya daya juang yang lebih kuat, dan kamu pasti akan jauh lebih sukses gitu dibandingkan orang yang tidak merantau dan tidak punya semangat yang kuat. Lalu yang kedua adalah fokus pada progres diri, tidak perlu fokus ke orang lain. Ya, pecah goalmu jadi kecil-kecil dan fokus pada setiap hari kamu harus berprogres untuk mencapai tujuan itu. Terus yang ketiga adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif, sehingga itu akan semakin meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan rasa layak dalam dirimu. Jadi kamu akan berkurang insecure-nya. Bahkan kalau kamu bisa ketemu sama orang lain yang mungkin sama-sama merantau dan dia juga sudah jauh lebih sukses, itu akan semakin meningkatkan rasa pede dalam dirimu, ya, bahwa kamu akan ngerasa dia aja bisa loh mencapai tujuannya, aku pasti juga bisa. Nah, itu bisa kamu lakukan. Oke. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ngerasa episode ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa share ke orang-orang terdekatmu, biar mereka bertumbuh terus jadi jauh lebih baik. Oke, thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.